Halo, aku Rizky Agila, nomor presensi 32. Halo, aku Narenza, absen 27. Halo guys, perkenalkan nama aku Cisadini Pertiwi, nomor absen 6. Halo, nama aku Vanessa Putri Karenta, absen 36. Halo semua, aku Queen, absen 31. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Lucky Mandala Putra. Oke. Gunung Kidul sebagai bagian dari Geopark Gunung Sewu memiliki batuan yang khas yaitu batu gamping. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak peninggalan-peninggalan sejarah, terutama candi yang harus termakan usia. Tak terkecuali Candi Risan, sebuah candi yang terletak di Candirejo, Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Terletak 28 km dari alun-alun Wonosari. Candi Risan berada di perbatasan antara Keraton Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Mangkunegaraan Surakarta, sehingga disebut irisan yang kemudian menjadi risan. Sejarah penemuan awal oleh warga. Candi Risan ditemukan secara tidak sengaja oleh warga setempat. Mereka menemukan sejumlah batu yang memiliki bentuk tidak alami saat sedang menggali tanah, bertani, dan melakukan aktivitas sehari-hari di sekitar area tersebut. Batu-batu yang ditemukan berbentuk balok persegi, upa atau alas tiang, dan antafik yang memiliki pahatan khas arsitektur Candi Hindu-Buddha. Pelaporan kepada pihak berwenang. Setelah warga menyadari bahwa batu tersebut tidak biasa, penemuan dilaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Yogyakarta. Tim BPCB kemudian melakukan survei arkeologi dan pendataan awal terhadap temuan batu-batu tersebut. Penelitian awal. Dari hasil pengamatan awal, diduga bahwa batu-batu tersebut merupakan bagian dari struktur sebuah candi kuno. Penelitian menunjukkan bahwa situs ini berkaitan dengan masa klasik, yaitu masa kerajaan Mataram kuno, sekitar abad 8 sampai 10 Masehi. Belum digali secara menyeluruh. Hingga kini, situs Candi Risan belum diekskavasi secara menyeluruh, sehingga bentuk aslinya belum diketahui secara pasti. Penemuan ini masuk dalam kategori temuan permukaan, yang artinya belum dilakukan penggalian sistematis seperti yang dilakukan pada situs candi besar lainnya. Apa saja yang ditemukan? Yang pertama, tumpak batu atau alas tiang, antefik, hiasan pada sisi bangunan, dan fragmen batu berpaku, serta beberapa batu andesit dengan bekas ukiran yang menunjukkan bahwa batu tersebut merupakan bagian dari bangunan keagamaan atau candi. Candi Risan A kondisinya sudah tidak utuh lagi dengan bagian pondasi dan profil candi yang sudah aus dan rusak. Bagian yang diperkirakan sebagai ruang inti Candi Risan A berbentuk persegi panjang dengan ukuran 3,6 meter x 4,6 meter. Sedangkan bagian yang diperkirakan sebagai selasar diperkirakan berbentuk segi 20 dengan ukuran 9,8 meter x 8,8 meter. Candi Risan B berada di selatan Candi Risan A dan berdiri pada permukaan tanah yang lebih rendah. Candi Risan B memiliki tanah persegi berukuran 11,99 meter x 11,69 meter. Komponen yang ditemukan di Candi Risan meliputi makara, artefak, serta beberapa relief.
Sejumlah relief menampilkan motif seluruh tanaman dan juga beragam jenis burung seperti ini. Namun, kondisi relief tersebut telah mengalami kerusakan sehingga sulit untuk diidentifikasi. Candi Risan hanya memiliki satu arca, yaitu arca Arta Arca ini pernah hilang dicuri pada tahun 1984 dan ditemukan di Singapura 9 bulan kemudian. Penemuan arca ini mengindikasikan bahwa Candi Risan merupakan candi Buddha. Dan untuk arca yang ada saat ini disimpan di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB DIY. Kaitan situs dengan kerajaan Hindu-Buddha. 1. Bukti arkeologis. Fragmen batuan umpak batu. Biasanya digunakan sebagai alas tiang pada bangunan suci Hindu-Buddha. Kantefik, hiasan batu yang lazim ditemukan pada bagian atas atau atap candi bergaya Hindu maupun Buddha. Batu-batu berpahat, menunjukkan pola hias dan teknik pahat yang khas dari masa klasik sekitar abad ke-8 sampai 10 Masehi, yang umum pada masa berkembangnya kedua agama tersebut di Pulau Jawa. Namun, belum ditemukan arca atau simbol khas seperti linggayoni pada Hindu atau stupa pada Buddha, jadi identifikasi belum bisa dipastikan secara 100%. 2. Konteks sejarah wilayah. Wilayah Gunung Kidul termasuk bagian dari Kerajaan Mataram kuno, yang pada abad ke-8 hingga 10 Masehi merupakan pusat perkembangan agama Hindu dan Buddha di Pulau Jawa. 3. Corak Hindu atau Buddha. Karena belum ditemukan bukti pasti seperti arca dewa atau relief cerita, maka coraknya belum bisa ditentukan secara final. Namun ada dua kemungkinan. Yang satu, Hindu, jika nantinya ditemukan linggayoni, arca dewa Hindu atau relief epos seperti Ramayana. 2. Buddha, jika ditemukan stupa, arca Buddha atau relief Jataka. Saat ini, karena temuan hanya berupa struktur dasar arsitektur, para arkeolog masih menyebutnya sebagai situs bergaya Hindu-Buddha, tidak memiliki salah satu secara spesifik. 3. Fungsi keagamaan. Candi pada masa klasik umumnya berfungsi sebagai tempat pemujaan pendarmaan raja atau tokoh, atau tempat bermeditasi bagi umat Hindu atau Buddha. Kemungkinan besar Candi Risan dibangun sebagai tempat ibadah masyarakat atau elit lokal yang menganut dari salah satu agama tersebut. Candi Risan adalah candi yang berwilayah di perbatasan Gunung Kidul dan wilayah Jawa Tengah. Candi ini untuk masyarakat sekitar memiliki beberapa kegunaan hingga saat ini. Yang pertama ada tempat ibadah untuk khusus umat Buddha. Yang kedua ada sebuah simbol kekuasaan atau keagungan suatu kerajaan dengan adanya arca. Yang keempat ada pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah situs yang dapat dikembangkan menjadi area yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk meneliti ataupun untuk berlibur. Film gue muncul kan ngomong gue. Wilayah perbatasan ya. Adalah salah satu dari corak Buddha yang berada di wilayah berbatasan